Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat dari Allah kepada kita. Hanya karena Allah menyempurnakan nikmat-nikmat itu sehingga nikmat itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Dan kita bermohon kepada Allah agar nikmat ini menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kita diizinkan duduk di sini karena walaupun sangat ingin, kalau Allah nggak izinkan nggak mungkin kita bisa duduk di majelis yang mulia seperti ini. Dibutuhkan keterbukaan hati, dibutuhkan kerendahan hati untuk duduk di majelis insya Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah sampai ajal menjemput kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kita berharap bisa mempelajari seluruh risalahnya dan kita hidup di atas risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pun ketika kita meninggal dalam kondisi sedang melaksanakan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingatkan agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di dalam setiap mukadimah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jujur dari hati yang paling dalam ingin bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kita meninggal illa kecuali wa antum, kita semua muslimun, sebagai seorang muslim, yaitu orang yang mempunyai kualitas la ilaha illallah dengan sempurna dan orang yang siap diatur. Muslim artinya menyerahkan diri, sehingga seorang muslim adalah seorang yang siap diatur dengan seluruh syariat, dan kita secara aktif mencari aturan-aturan itu supaya betul bersesuaian dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk pagi ini kita insya Allah melanjutkan kitabus sholat, yaitu sampai di rukun suratul Fatihah. Suratul Fatihah nanti insya Allah kita bahas bertahap. Nah sebelum itu mulai pagi ini insya Allah saya akan menambah lagi satu materi, yaitu tentang Syama'il Muhammadiyah. Ada kitab yang sangat bagus dari Imam Tirmidzi, ini disepakati oleh seluruh ulama, kitab terbaik untuk menggambarkan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab ini. Ini seluruh ulama sepakat, dari Imam At-Tirmidzi, dan ini disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, masih hidup sampai hari ini, pengajar di Universitas Islam Madinah. Sering ke Indonesia karena banyak muridnya di Indonesia. Kalau di Jogja murid-muridnya yang di Masjid Maba itu muridnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau orang yang sangat lembut. Kalau saya mendengar ceramahnya itu hampir selalu menangis. Kitab-kitabnya banyak dan saya banyak mempelajari kitab-kitab beliau. Hafizahullah ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah ikut mempelajarinya. Karena ini syarah berarti sudah dengan keterangan. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu Sedoyo, kita sedang mempelajari sholat. Rasulullah bersabda, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah tentu saja kita tidak bisa melihat secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita bisa mempelajari dengan apa-apa yang ditulis oleh para ulama, terutama ulama-ulama salaf, yang kemudian sebagian dari kitab-kitab ulama salaf itu disyarah itu diperjelas, diterangkan lebih lanjut. Karena kita tidak sebagus mereka pengetahuannya, maka diberi keterangan lebih lanjut terkait dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf. Nah, diantaranya adalah sering mungkin kita mendengar bahwa ada orang bermimpi dengan
bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Betul nggak? Dan kadang-kadang ini menjadi dalil bagi sebagian orang. Padahal tentu saja tidak semudah itu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ingat bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa ditiru oleh setan, bentuk rupanya itu nggak bisa ditiru oleh setan. Tetapi setan bisa mengaku itu sebagai nabi, dibedakan, paham nggak maksud saya? Rasulullah itu nggak mungkin bisa ditiru wujudnya oleh setan, itu sudah ketentuan sahih dalilnya. Tetapi setan mengaku sebagai Rasulullah bisa nggak? Saya Rasulullah gitu, bisa nggak? Supaya jangan nggak tertipu, caranya bagaimana? Caranya kita mengenali Rasulullah SAW. Gini bang, seseorang bermimpi, semalam saya bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Gimana? Coba ceritakan. Itu Rasulullah itu Masya Allah, bajunya putih, rambutnya putih semua. Nah itu ya keliru kan. Rasulullah sampai meninggal ubahnya cuma 7 helai. Nah ini disebutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kalau ketemu Rasulullah rambutnya putih kabeh, jelas itu setan yang mengaku sebagai Rasulullah SAW. Maka para sahabat dulu sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ketika di antara sahabat bermimpi ketemu Nabi, langsung ditanyakan, sifatkan kepada kami tentangnya. Disebutkan bla 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 bla, rambutnya begini begini. Oh iya, itu Rasulullah SAW. Oke. Maka setiap kita tentu saja sangat menginginkan di hati yang paling dalam bermimpi ketemu Rasulullah. Adalah sebuah permintaan yang baik, bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka untuk mengetahui apakah di dalam mimpi itu Rasul atau bukan, kita mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kita mempelajari sholat Nabi juga mempelajari sebagian dari sifat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Sholatlah kama sebagaimana ra'aitumuni usolli, seperti engkau melihat aku sholat. Dan itu digambarkan oleh para ulama, cara takbirnya begini, cara baca Al-Fatihahnya begini, disebutkan. Nah khusus untuk Syama'il Muhammadiyah ini membahas tentang secara fisik Rasulullah, termasuk fisiknya lengkap, giginya bagaimana, rambutnya bagaimana, itu disebutkan. Dan sekali lagi, kitab terbaik ijma para ulama adalah kitab ini. Makanya kalau bisa jenengan juga punya ini. Yang bahasa Indonesia saja, nggak usah yang bahasa Arab belinya. Ya ini syarah Syama'il, dibahas di sini. Saya bacakan mukadimahnya. Pagi ini saya bacakan mukadimahnya. Nanti setiap kali pertemuan kita bacakan satu hadis dari kitab ini tentang karakter beliau. Ini saya bacakan plek seperti mukadimahnya, jenengan perhatikan coba. Ini salah satu mukadimah kitab terbaik yang setiap muslim harus mempelajari. Segala puji bagi Allah, kita memuji serta memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri dan amal perbuatan kita. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun mampu menyesatkannya. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun mampu memberinya hidayah. Ini persoalan tauhid. Kita sudah bahas di kitab tauhid kalau jangan masih ingat bab seperti tadi. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan Allah. Amma ba'd. Ini kalau dalam bahasa Arab seperti mukadimah yang biasa disampaikan. Buku As-Syama'il karya Imam Tirmidzi ini, rahimahullah ta'ala, merupakan buku yang agung dan karya tulis yang diberkahi, di mana bab-babnya lebih mulia dibandingkan bab-bab ilmu lain. Buku ini berbicara tentang sebuah nama yang agung, tema yang agung, yaitu karakter, sifat, akhlak, adab, dan muamalah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada beliau SAW. Sudah berapa kali kita sholawat kepada Nabi pagi ini? Banyak banget loh. Masya Allah. Ini sampai langsung ke Rasulullah sholawat ini. Buku ini berisi tentang karakter hamba Allah yang paling mulia dan paling dicintainya. Beliau SAW seorang kekasih dan pilihan Allah. Kita tahu dua nabi yang menjadi Khalilur Rahman, yaitu
Ibrahim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya, paling baik akhlaknya, paling bersih jiwanya, paling baik muamalahnya, hubungan antar manusia dengan lingkungan pun paling baik, serta orang yang paling mengenal Allah dan paling sempurna dalam merealisasikan ibadahnya. Masya Allah. Allah memilih beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan kepada hamba-hambanya dan perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Bayangin, dan perantara antara hamba dengan Rabb-nya, yang bertugas menunjukkan kebaikan dan mendakwahkan petunjuk itu. Kemudian Allah memilihnya sebagai hamba yang bernasab mulia. Allah juga memberinya keistimewaan berupa ketampanan, penampilan yang menarik, dan sifat-sifat yang paling baik. Semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada beliau. Jadi mungkin bertanya-tanya, ketampanan yang sempurna. Jangan pernah mendengar Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu memiliki separuh dari ketampanan laki-laki dunia. Ada yang bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Engkau dengan Yusuf itu gantengan mana? Itu dua tampan yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Dari sisi yang berbeda. Kalau Yusuf alaihissalam itu ketampanannya sampai memikat wanita yang dengan tahu sejarah, saking tampannya itu ngiris daging sendiri itu nggak terasa. Dari hipnotis itu bukan hipnotis juga, atau bius itu bisa terjadi hanya dengan melihat ternyata. Rasulullah punya ketampanan yang semisal dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain, tampan wajahnya, tapi tampan karakter secara keseluruhannya. Nanti kita bisa pelajari dalam kitab ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai akhlak dan adab yang mulia. Bayangin, kita sedang mempelajari manusia dengan adab dan akhlak yang paling baik, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai teladan bagi seluruh alam dan hambanya. Allah berfirman, ini ayat yang sangat terkenal, Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih tenang nih, nanti hasil rekamannya lebih baik. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya berkata, ayat ini tadi, ayat Al-Ahzab 21 ini merupakan dalil yang paling besar mengenai ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan berbicara tentang adab, akhlak, bahkan sampai digambarkan seluruh fisik Nabi Muhammad SAW, cara jalannya, cara senyumnya, rambutnya, seluruhnya. Nah, ini mukadimah saya bacakan pagi ini. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu untuk setiap apa yang penulis sampaikan terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Sangat menarik. Jenengan pasti nangis-nangis kalau baca ini nih. Kalau jenengan baca sendiri di rumah, sudah pernah dibahas dengan saya bareng-bareng begini, di rumah jenengan bisa nangis sendiri. Betapa kita sedang mempelajari manusia terbaik. Kalau jenengan mau beli bukunya, banyak di internet. Seperti ini. Ini yang versi bahasa Indonesia. Ada syarah yang dalam bahasa Arab, juga bisa dibeli kalau jenengan mau sambil berlatih mengharokati kitab gundul, ya boleh. Saya kira itu untuk mukadimah syarah kitab Syama'il Muhammadiyah, syarah Syama'il, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Sekarang kita masuk ke pelajaran sholat kita, yaitu kita terakhir kemarin di ayat yang kedua dari suratul Fatihah. Coba sekarang diucapkan dulu bareng-bareng. Ayat yang kedua apa?
Bareng-bareng 1, 2, 3. Pak Sumarlan coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, lumayan. Pak Tono. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Eko coba Eko. Yang sepuh-sepuh ini ditunjuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Jadi dengan Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini dari 4 yang membaca kita pelajari bareng-bareng. Nggih. Jangan alham nggih Pak, tapi alham. Alham bukan ha tapi ha. Coba sekali lagi Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, nggih. Di ayat ini nggih, kesalahan kecilnya adalah apa kemarin? Tawalud. Tawalud artinya beranak. Alham atau alaham nggih. Harusnya al menjadi ale atau ala. Nggih. Itu kesalahan tawalud dan ini lazim terjadi. Orang-orang yang belajar tajwid biasanya kayak gitu. Nggih. Gimana caranya kemarin supaya nggak tawalud? Letakkan di samping. Nggih. Al. Kalau al depan itu bisa al gitu. Tapi kalau di samping nggak bakal. Alham gitu. Nggih. Kemudian kesalahan kecil yang kedua, saya bahas kesalahan kecil dulu. Mim tidak dibaca tawasud. Mim itu harus tawasud. Tawasud artinya ada aliran sedikit. Bukan alhamdulillah, beda ya antara alhamdulillah dengan alhamdulillah, kan beda. Nih, jadi enggak langsung nutup mimnya, bukan alhamdulillah. Kadang-kadang orang pengen karena khawatir menekan digentak, atau sebaliknya ditekan terlalu lama juga nggak boleh. Nih, misalnya alhamdulillah itu keliru. Harusnya adalah alhamdulillah, bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Yang benar adalah alhamdulillah. Bisa dipahami? Nah, ini kesalahan kecil kedua. Kemudian harokat dhammah kadang-kadang kurang mencucu. Lebay banget Ustadz, ya, memang begitu. Harokat dhammah akan sempurna jikalau agak mencucu. Nih, alhamdu, nggak boleh alhamdulillah, alhamdu, kayak gini gitu. Nih, jadi kalau nggak mencucu biasanya agak miring jadinya. Nih. Kemudian berikutnya lillah, nih. Lillah. Jadi dengan lihat di situ ada tasdid, nih. Maka dibaca ditekan. Ingat sekali lagi tasdid itu huruf double. Nih. Jadi nggak boleh alhamdulillah, harusnya alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Nih. Kemudian la di situ dibaca tipis, dibaca tarkik, tidak boleh dibaca tebal, tidak boleh alhamdulillah, apalagi. Nih. Itu kesalahan-kesalahan kecil. Kemudian la dibacanya satu ayun atau 2 harokat saja, jangan lebih. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak yang baca kayak gitu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak yang kayak gitu. Harusnya alhamdulillah, la satu ayun saja, 2 harokat. Alhamdulillahi rob, sama rob ada tasdid. Jangan alhamdulillahi robbil
hirobil jangan, tapi hirobil. Kemudian alam jangan robbil, jangan alhamdulillahi robbil alamin. Banyak yang baca ayat itu. Ini juga tawalud, ini beranak. Yang boleh beranak ada berapa hurufnya? 5 saja. Qaf, to, ba, jim, dal. Baju di toko, ngapalnya dulu gitu ini. Ini jangan, selain itu nggak ada mantulnya, tidak ada kol-kolahnya. Kemudian jangan jangan ain bukan hamzah. Kemudian di situ juga 2 harokat, sama-sama 2 harokat. Kemudian min hukumnya adalah mad arid li sukun yang dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Saya contoh sekali lagi, kemudian dengan tirukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, min bukan min, karena juga sifatnya tawasud. Mim tawasud, nun tawasud. Jangan langsung ditutup. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini keliru. Harusnya alamin. Jadi diberi haknya. Nun itu diberi haknya. Nah, itu untuk kesalahan-kesalahan kecil yang sering terjadi. Kesalahan besarnya adalah hak menjadi hak. Hak menjadi hak. Ini jangan sampai terjadi. Tadi jenengan itu Pak perbaikannya Pak. Jangan sampai hak menjadi hak. Karena kalau alhamdu artinya segala puji, alhamdu artinya segala kehancuran, segala kematian milik Allah. Na'udzubillah. Maka ini diperhatikan, jangan sampai keliru besar. Kemudian keliru besar yang kedua adalah al-alamin dibaca al-alamin. Al-alamin artinya alam semesta. Tapi kalau al-alamin pakai hamzah artinya berpenyakit atau penyakitan. Bayangkan berarti kalau dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala kehancuran, segala kematian milik Allah, Tuhan yang penyakitan. Bayangin, jauh banget toh. Nah, itu yang dikatakan sebagai lahan jali, kekeliruan besar yang berpotensi membatalkan sholat. Makanya sekali lagi saya sampaikan, jikalau kita bacaan Al-Fatihahnya belum baik, mending kita sholat di masjid berjamaah. Karena kalaulah pun imamnya keliru, insya Allah kita masih sah sholatnya. Ada pertanyaan ibu-ibu kemarin di salah satu kajian ibu-ibu hari Sabtu minggu lalu itu, saya ngisi di kajian ibu-ibu itu, Ustadz, kita di sini rasa-rasanya setelah mendengar ceramahnya Ustadz masih merasa keliru semua nih Al-Fatihahnya. Bagaimana ibu-ibu terkait dengan hadis dari Muhammad SAW bahwa sholat terbaik bagi seorang ibu-ibu adalah di rumahnya, bahkan di kamarnya, bahkan di bagian yang paling tidak terlihat di dalam rumahnya. Satu hadis itu sahih betul, tapi di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan jangan kau larang istri-istrimu untuk pergi ke masjid. Itu persoalan ilat. Ilat itu persoalan sebab hukum, sebab timbulnya hukum. Apa toh yang membuat jadi terlarang? Itu yang harus dihindari, yaitu khawatir timbul fitnah. Misalnya seorang wanita yang jikalau ke masjid kira-kira wong lenang ke yo klepek-klepek kabeh. Nah, itu masalah. Cantiknya itu nggak ketulungan. Itu ya jadi masalah. Maka lebih baik di rumah. Atau wewangiannya membuat laki-laki penyakitnya bertambah. Laki-laki itu berpenyakit nih. Ibu-ibu hati-hati ini. Suara ibu-ibu tidak tahu ibu itu akan membangkitkan penyakitnya laki-laki. Sebaik apapun laki-laki itu, maka betul-betul dijaga. Fitnah wanita, kata Rasulullah SAW, itu salah satu fitnah terbesar di zaman ini. Makanya berat. Makanya kalau harus ke masjid, ya jangan pakai wewangian yang menggoda, jangan pakai kemerincing atau apa yang menggoda itu loh. Subhanallah.
Sampai berapa gram itu? Subhanallah. Iya, masya Allah. Subhanallah. Itu bagaimana itu? Untungnya rapati ayu gitu. Nek kaya ngono tambah ayu banget kan yo. Yang laki-laki kasihan yang melihat. Nah ini jadi persoalan ilat. Ibu-ibu ini persoalan ilat. Jadi dengan sholat di masjid nggak masalah, insya Allah. Kita yang hadir di sini ya tidak membuat laki-laki kelepek-kelepek banget itu ya orang. Saya juga sampaikan begitu kemarin. Jadi jangan sampai menghalangi, jangan sampai menghalangi. Karena itu juga dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu di ayat yang kedua, jangan sampai ada yang tiru. Sekali lagi kita praktekkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo sareng-sareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Rabbi ya, Rabbi, B bukan B. Rabbi ya. Kemarin apa rumusnya? Tarik sedikit bibirnya. Kemudian ayat ketiga tidak perlu saya bahas karena sama dengan bismillah. Ayat keempat sekarang Maliki yaumiddin. Yuk sekali lagi yuk. Maliki yaumiddin. N jangan lupa. Maliki yaumiddin. Yau bukan yau. Kebanyakan imam baca yau. Ini penyakit orang Indonesia secara umum ini. Jadi U jadi O. Jadi ingat-ingat Maliki yaumiddin. Middin juga ditekan karena ada tasdid. Jangan lupa. Kemudian ma dibaca 2 harokat, jangan lebih. Jangan maliki yaumiddin, harus maliki yaumiddin. Sebagaimana di ayat sebelumnya, di sini ada alif lam yang tidak dibaca. Namanya alif lam syamsiyah, yaitu di kalimat yaumiddin. Kan itu ada alif lam itu. Tapi langsung masuk ke huruf dal. Huruf dal. Nah, panjenengan semua, kalau bisa, menyempatkan waktu untuk mempelajari ulang tentang mahraj, tentang mahraj, huruf-huruf di dalam Al-Quran, huruf hijaiyah. Karena saya lihat masih banyak orang yang membaca huruf-hurufnya nggak dipenuhi. Contoh kata din. Maliki yaumiddin, bukan dinding, bukan dada, bukan D, bukan maliki yaumiddin, bukan. Jadi dal itu letak mahrajnya itu lidah berada di gigi seri bagian atas dan gusi di dal. Jadi bukan dal, bukan. Kadang-kadang masih banyak yang baca dal, nek wong Bali ngono mbok menawa karena memang begitu. Jadi kita yang bukan orang Bali kan mestinya bisa meletakkan dengan tepat itu. Jadi bukan maliki yaumiddin, bukan, tapi maliki yaumiddin. Coba sekali lagi. Middin, jangan lupa. Kemudian di sini ada huruf lin, ada huruf lin atau lain, yaitu ketika di kalimat yau itu kita nggak boleh gentak, dibacanya lembut, yaitu huruf waw sukun didahului oleh harokat fathah yau. Kalau ada waw sukun didahului harokat fathah, maka bacanya lin atau lembut, bukan gentak. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin, bukan. Tapi maliki yaumiddin. Nah terus
Itu kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan besarnya adalah ki dibaca terlalu panjang. Apa artinya kemarin? Ki kalau dibaca terlalu panjang, Maliki Yaumiddin artinya apa? Yang menguasai hari akhir. Yang menguasai hari akhir. Sekarang kalau Maliki ki-nya panjang, jadi apa artinya kemarin? Yang menguasai hari akhir atau bukan? Bukan. Hari akhir milikku. Kalau Maliki Yaumiddin kepanjangan satu aja. Maliki Yaumiddin itu artinya hari akhir milikku. Jadi berubah arti. Itu kesalahan jali yang tidak boleh terjadi. Nah, itu ayat yang keempat. Sekarang ayat yang kelima, ayat yang paling penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tidak tahu mengapa di ayat ini kok banyak sekali yang keliru, yang berulang kali paling sudah diingatkan di beberapa masjid. Ada beberapa masjid yang saya sampaikan seperti ini, tapi kemudian ketika membaca, saya sengaja nelat, nggak jadi imam. Selalu bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kekeliruan yang jali, kekeliruan yang besar yang nggak boleh terjadi ini. Saya tidak tahu mengapa. Apakah susah banget mengucapkan iyyaka na'budu? Kenapa harus iyyaka na'budu? Gimana coba? Coba sekarang kita praktekkan. Saya dulu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu. Ya, jadi iya di situ iya-nya tasdid yang artinya dibaca double. Jangan sampai keliru. Apa artinya ini? Iya, karena apa? Hanya kepada engkau na'budu, saya menyembah. Iya, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau nasta'inu, kami memohon pertolongan. Kebayang nggak tuh? Ini kan masalah tauhid. Ini masalah tauhid. Kalau dibaca iyyaka jadi apa? Hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah, dan hanya kepada sinar mataharimu saya mohon pertolongan. Syirik enggak itu? Syirik, syirik. Bahkan inilah salah satu ayat terkuat tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terbalik-balik. Coba sekali lagi praktekkan. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, mat tobi'i dibaca 1 ayun, bukan 1,5 ayun. Mat tobi'i dibaca 2 titik, bukan 3 titik. Bukan iyyaka na'budu wa bukan begitu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dipanjangin. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, nun juga jangan lupa, itu tawasud. Jadi nasta'in. Kemudian sin di sini jangan lupa sifat sofir dan hamznya. Jangan lupa ada desis dan ada angin. Nasta'in. Pokoknya kalau i atau kasroh ya turun sedikit. Nasta'in. Iya bukan iya. Iya. Kalau ditarik kan bedakan suaranya, beda nggak? Beda banget. Iya, bukan iya, bukan i, tapi i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Nah, ini di iya. Bukan iya, tapi iya. Insya Allah ini sudah dipahami. Nasta'in jangan lupa, sinnya harus ada hamz dan sofir. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim.
Nah ini sin dengan sod itu berbeda nih. Sin dan sod itu tempat keluarnya memang sama, gigi seri. Tetapi bedanya di tafkhim sama tarkik. Bedanya di tebal sama tipis aja. Jadi bukan shi, bukan nih. Kadang-kadang ada yang baca shi, itu kan sya. Adalah yang benar si. Kalau sin ihdinas si itu pakai sin namanya. Kalau sod ihdinas si ihdinas ro. Ini bayangin, ro-nya tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Coba dipraktekkan. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan singsot juga ya. Karena ada ajaran yang sod itu sampai singsot. Bahkan saya pernah berulang kali di masjid dekat sini ya, waktu saya masih tinggal di Berajan, ada tokoh yang kalau baca sampai bunyi singsotnya, dia sampai saya sendiri nggak bisa. Bukan singsot, si dengan sai, itu aja bedanya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan latihan terus di rumah nanti. Jangan sesuaikan dengan misar itu kalau baca. Nanti jangan tahu kalau misalnya dibaca itu kayak gitu, orang Arab tuh udah gampang banget kayak gitu. Kemudian jangan bukan ha ya, ini ha ya, ini Pak, yang di sini ha Pak, ini bukan ihdina tapi ha itu di sini, ha itu di sini, bukan di sini, bukan ihdina, bukan. Banyak juga imam yang ingin merasa bacanya biar bagus, nah itu keliru. Bukan di dada tapi di ujung tenggorok sini, pangkal tenggorok sini. Biasa ihdinas siratal mustaqim. Coba dipraktekkan. Ihdinas siratal mustaqim. Sod itu harus latihan ini. Harus latihan. Ini belum terdengar sodnya dengan sempurna ini. Bukan shi, sai. Kalau shi seperti sa nanti, seperti sya. Banyak juga yang baca ihdina shi itu sa. Sin, sa, sya, sod itu berbeda. Berbeda. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Pri dikurangi ro-nya, jangan terlalu panjang. Ihdinas siratal mustaqim, jangan ihdinas siratal mustaqim. Beda enggak? Beda gitu. Jadi jangan pokoknya ngayun gini. Gitu aja. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Coba sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu udah lebih baik gitu. Jadi sekali lagi, mat tobi'i bukan 3 ketukan tapi 2 ketukan. Nah, Bapak Ibu sedaya, sedikit saya sampaikan tafsir untuk ayat ini. Kemarin sudah saya sampaikan juga di Miftahul. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung, yaitu kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Masih ingat jalan yang lurus yang mana yang kita minta? Yaitu di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dolin. Siapa yang diberi nikmat? Ditafsir di surah An-Nisa ayat ke-69. Surah An-Nisa ayat ke-69, yaitu wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberi nikmat adalah orang-orang yang wa may yuti'illaha wa rasulah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, 4 golongan, yaitu para nabi, para sholihin, para siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Maka Bapak Ibu sedaya, di antara ciri qalbun salim adalah
hati ini punya kecenderungan ke orang soleh. Jadi kalau jenengan bermasalah dengan orang soleh itu bermasalah. Contoh misalnya ada dai bagus di TV, lurus, jenengan menghujat itu bermasalah. Karena di antara ciri qalbun salim itu dia punya kedekatan dengan 4 karakter ini. Dia cinta kalau membaca kisah Nabi, dia suka kalau membaca kisah para siddiqin, khulafaur rasyidin dan para sahabat. Kemudian dia suka dengan kisah-kisah para mujahid. Dia suka dengan sifat-sifat orang soleh.